Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu.
Kamu Tuhan, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you.
Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu untuk kita belajar firman Tuhan, dan saya percaya ini firman Tuhan yang semakin menguatkan kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Judulnya iman dan kasih yang saya mau share, dan satu ayat kita akan baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, kita berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Hidup adalah peperangan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, saya ingat Pak Arifin, gembala senior kita bilang bahwa waktu orang melakukan apa yang benar, musuh itu berdatangan dari segala arah, itu Injil Kerajaan. Jadi mau tidak mau memang kehidupan kita harus ada dalam sebuah peperangan rohani, yang itu tidak melawan darah dan daging, tapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap, bahkan melawan roh-roh jahat di udara di Efesus ya. Sebab itu dalam peperangan kehidupan kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Salah satu yang kita baca di ayat kita hari ini adalah berbaju sirahkan iman dan kasih. Iman dan kasih atau baju sirah itu harus kita kenakan, itu tentang iman dan kasih, dan iman bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Iman. Bagaimana kita tetap percaya di tengah semua kondisi yang ada, sekalipun kenyataan tidak seperti apa yang menjadi harapan kita, sekalipun kenyataan tidak seperti doa kita, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu, tapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kasih itu bicara tentang bagaimana kita dengan sesama. Sekalipun agape, ya, akar kata dari kasih di dalam ayat ini adalah agape, artinya kasih Kristus itu ada dalam kita, itu termanifestasikan dengan baik kepada sesama kita. Orang akan mengenal Kristus, orang akan merasakan Kristus ada di dalam kita melalui kasih, melalui agape itu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, dua hal ini yang harus kita pastikan ada, karena itu yang menjaga. Itu baju zirah kita, iman dan kasih itu, dan kita tahu baju zirah itu seperti vest bentuknya ya, seperti rompi, yang itu menjaga organ-organ penting dalam tubuh kita. Ada paru-paru yang dijaga, ada perut kita dijaga, lalu di dalam perut ada hati atau liver, itu juga dijaga. Itu organ-organ penting dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat arti rohani dari organ-organ penting itu dalam tubuh kita, sehingga kita bisa belajar. Kita belajar banyak hal di masa-masa yang seperti ini. Yang pertama, organ yang dilindungi adalah paru-paru. Ini organ pernafasan kita. Kita gunakan untuk kita bernafas setiap hari. Kita nggak tahu sehari kita berapa kali bernafas, tapi itulah paru-paru kita harus sehat supaya kita bisa tetap hidup. Secara rohani, paru-paru itu bicara tentang kehidupan doa, kehidupan devotional life kita, kehidupan saat teduh kita setiap hari. Itu paru-paru, itu nafas kehidupan kita. Iman dan kasih itu yang akan menjaga kita nggak akan bolong dalam devotional life kita, dalam kehidupan doa kita. Artinya kalau kita tetap percaya di tengah semua ini ada Tuhan di dalamnya, Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita melewati semuanya, kita juga bisa merasakan kasih Tuhan tetap ada di dalam kita. Saya percaya devotional life kita lakukan dengan lebih semangat. Mesbah keluarga di rumah kita lakukan dengan lebih fun, lebih semangat lagi. Karena memang itu yang akan membuat kita kuat hari-hari ini. Iman dan kasih menjaga pernafasan kehidupan rohani kita. Banyak orang di rumah, WFH, work from home, banyak waktu di rumah kita pakai untuk kita bangun keintiman, nggak cuma dengan Tuhan, tapi dengan orang-orang di rumah kita, dengan anak-anak, dengan istri, kita sekeluarga bisa bermesbah keluarga bersama. Dan saya percaya itu akan membangun kehidupan doa kita, kehidupan devotional life kita, itu lebih baik lagi di dalam Tuhan. Baju sirah kita kenakan. Lalu yang kedua, perut. Perut ini bicara tentang hal-hal ekonomi, ya, urusan kampung tengah. Perut kita itu hal-hal ekonomi, dan hari-hari ini banyak ekonomi yang tergoncang. Tapi saya percaya iman dan kasih ketika itu tetap ada di dalam kehidupan kita, ekonomi boleh berguncang, tapi hidup kita nggak akan terguncang. Karena iman dan kasih Tuhan tetap ada di dalam kita. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan karena ekonominya terguncang, karena mereka kehilangan iman. Mereka nggak percaya lagi bahwa Tuhan itu jaga hidup saya. Mereka nggak percaya lagi. Mereka kehilangan iman mereka, dan demi pekerjaan, demi uang, demi promosi, mereka rela meninggalkan Tuhan dan menyangkal iman mereka. Itu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita di masa-masa yang seperti ini. Baju zirah itu menjaga kondisi perut kita, kondisi ekonomi kita, sekalipun mungkin terguncang, tapi kita melewati semua guncangan itu dengan sukacita,
yang tetap ada di dalam Tuhan. Yang terakhir hati, liver ya. Ya banyak orang meninggal karena livernya gangguan. Kenapa? Karena salah satu fungsi liver adalah menyaring ya atau menetralkan racun yang masuk ke tubuh kita. Jadi kalau livernya gangguan, livernya sakit, livernya ada masalah, racun itu akan kembali ke tubuh. Dan racun yang kembali ke tubuh itu akan membuat kita tidak bisa mengalami kesehatan dan kita mulai sakit dan bahkan banyak orang meninggal karena liver yang nggak terjaga. Nah, baju zirah itu menjaga liver kita, menjaga hati kita, seperti Amsal katakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hati itu memancar kehidupan. Bayangkan kalau penyaring atau penetral racun itu tidak berfungsi, maka nggak ada kehidupan. Sebenarnya racun-racun yang kembali ke tubuh kita itu sudah menandakan kita sedang dalam keadaan yang bahaya. Demikian juga hati kita. Lebih dalam di sini bicara tentang hati nurani. Hati nurani itu seperti alarm yang bisa membedakan, membuat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang enggak, mana yang menyedihkan hati Tuhan, mana yang menyenangkan Tuhan. Hati nurani kita diuji hari-hari ini. Ketika ibadah kembali ke rumah masing-masing, kita diuji. Hati nurani kita yang harus tahu, hati nurani kita yang menjadi alarm apakah kita benar-benar beribadah atau cuma sekedar nonton YouTube atau nonton tayangan saja. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini pun saudara cuma sekedar mendengar atau saudara benar-benar menerima pesan Tuhan. Semuanya ditentukan dari mana? Hati nurani kita harus bekerja. Hari-hari ini Bapak Ibu dengan semua kondisi yang ada, mari jaga hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan saya percaya baju zirah, iman dan kasih itu yang harus terus kita pakai dalam kehidupan kita di tengah kondisi yang ada hari-hari ini. Sebab itu setiap hari yang kita lewati, bangun pagi, kita minta Tuhan, jagai aku dengan iman, penuhkan aku dengan kasih-Mu, sehingga aku percaya Tuhan hari-hari boleh berat, hari-hari boleh jahat, tapi ketika aku di dalam Engkau, kita ada dalam kerajaan yang tidak terguncangkan oleh apapun. Sebab itu Bapak Ibu, kenakan baju zirah, supaya kemenangan demi kemenangan tetap kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.